PBB PRJ CK7. Shalom. 新年快乐，恭喜发财，万事如意. Biar di tahun baru ini selalu ada kasih, damai sejahtera dari Allah. Ada amin? Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Di masa yang sulit ini, kami tahu ada satu kuasa yang lebih dari apapun. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari sama-sama sembah Dia. Sebab Dialah Allah yang perkasa, termulia, kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Yes, Kau yang mampu pulihkan keadaan kami ya Bapa. Dalam segala situasi kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau selamanya Tuhan. 做了许多奇妙事，主我感谢你，主我赞美你，如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你耶稣，直到永远。你生命为我做了感谢你，主我赞美你，如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你耶稣，直到永远。Mari sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, banyaklah yang telah Kau buat dalam bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi, dengan apa dalam hidupku, ku mau bersyukur, sembah Kau Yesus, sembah Kau Yesus selamanya. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun melalui live streaming, bersama-sama saya mengajak kita semua memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya firman ini terjadi dalam kehidupan kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah hari ini kami bawa dan serahkan dari awal sampai kepada akhirnya ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Hari ini kami bersuka cita, kami punya Allah yang besar. Engkau Allah sumber sukacita setiap kami. Engkau Allah sumber kemenangan setiap kami. Mari jemaat PRJ siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Taja Ping An. Ping An. Selamat Hari Raya Imlek Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Boleh sambil lirik kiri kanannya katakan kongsi 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 facai. Haleluya. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kita, amin. Sambil bertepuk tangan, come on. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari sambil angkat tangan kita katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Berteriakan haleluya. Bersuka cita Tuhan, amin. Come on jemaat Tuhan, lebih keras lagi. Sama-sama katakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Come on, sama-sama katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang. Come on jemaat Tuhan, lebih lagi katakan tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sambil tepuk tangan semuanya di atas kepala. Come on, haleluya. Saya percaya di tahun baru ini ada sukacita yang melimpah, ada mujizat terjadi,
kesembuhan terjadi, amin. Yang percaya sorakan haleluya. Yes. Mari menari buat Tuhan. Jemaat GBPRJ sama-sama. 主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，神请你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你。主耶稣爱他，神请你告诉我，sekali lagi， 主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，主耶稣爱他，神请你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你。主耶稣爱他，神请你告诉我。Sama-sama. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terluka. Sebab Tuhan menopang tangannya. One more time, tangannya, 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 tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terluka. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Engkau Allah Tuhan, penopang setiap kami. Jemaat PRJ sorakan haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah penopang setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara, kasih Tuhan Yesus.
来说，每个春节是很特别、很可贵的时刻，因为春节的意义就是家。春节时，我的家人抛开我们的分歧，也互相原谅，聚在一起吃团圆饭。通过春节，我们也给孩子们做个好榜样，向长辈有尊重、关心和爱。家是一个可以为我们遮风避雨的地方，家是一个可以给我们温暖、给我们希望的地方。家是一个可以我们停靠的港湾，这也是我们精神上的寄托。是家给了我们希望，让我们享受无尽的欢乐。家是让人感到安心舒适的地方。诚然，上帝赐福给我们一个充满爱的家庭，以他为中心，有丰富的祝福、保护和平安。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人的祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。我们祝你们阖家蒙福，新年蒙恩。 Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Sebab nama-Mu lah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita nyatakan. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku.
Tuhan yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan. Ini seruan hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sekarang, biarlah hidup kami berkenan kepadamu ya Bapa. Merahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Mahaku Kuasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Mahaku Kuasa. Allah Mahaku Kuasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kami sembah Engkau. Kami bawa sembah kami Tuhan. Haleluya. Puji syukur kami. Haleluya. Selamat pagi Bapak yang baik. Selamat pagi Allah kami. Selamat pagi Roh Kudus. Bapak terima kasih Engkau sungguh hadir di tempat ini. Bapak terima kasih untuk kami boleh berkumpul, kami masih boleh sehat, kami masih boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Khususnya di masa-masa saat ini yang kami butuhkan adalah pesan-Mu Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan. Karena tanpa tuntunan Tuhan kami bingung, kami gak ngerti apa yang harus kami lakukan. Kami percaya kami di tempat ini datang mencari Engkau, mencari kasih-Mu, mencari kebaikan-Mu, mencari segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Allah kami, urapi setiap kami dari kanan ke kiri, depan belakang, semua. Kami hanya fokus untuk apa yang menjadi pesan Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Amin, luar biasa, gonghi ya. Oke, kita waktunya tidak lama, cuma 30 menit, jadi saya harus sampaikan gak bertele-tele ya. Oke, menurut kita, kita sudah ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, betul? Menurut kita, Tuhan kita pernah gak gelisah? Tuhan pernah gak gelisah rasanya kayaknya, aduh sepertinya masa sih, kayaknya gimana ya, pernah gak Tuhan seperti itu? Mungkin kita bilang mana ada ayatnya Bu Indri, ada ternyata, yuk kita buka Kejadian. Ya, kita buka
Dikatakan kita buka Kejadian 18 ayat 17 ya. Tuhan pernah merasakan seperti ini. Kejadian 18 ayat 17 demikianlah firman Tuhan. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Sekali lagi saya sampaikan. Berpikirlah Tuhan, dikatakan. Apakah aku, kata Tuhan, akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Ini bicara waktu dalam keadaan Tuhan mau menghancurkan Sodom ya. Tuhan mau menghancurkan Sodom, Tuhan itu bilang begini, berpikir Tuhan, ngomong gak ya, seperti itu. Pertanyaan, kenapa Tuhan sepertinya kok so sungkan? Kenapa? Memang siapa Abraham? Apakah karena Abraham orang kaya? Apakah karena Abraham pengusaha hebat? Apakah Abraham karena mungkin dia orang terkenal makanya membuat Tuhan kita sungkan? No, Allah kita bukan Allah yang pandang kasta. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat, bukan karena dia terkenal yang membuat Tuhan sungkan. Tapi kenapa? Wismo, kenapa? Tuhan sampai sungkan. Kita buka yuk dalam Yakobus. Ini penyebabnya ya. Ini penyebabnya Tuhan rasanya nggak enak kalau nggak ngomong. Tuhan rasanya nggak enak kalau nggak kasih tahu ya. Kenapa? Yakobus 2 ayat 23 demikian firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow, ini penyebabnya. Waktu engkau dan saya hanya jadi jemaat biasa-biasa, itu biasa. Hamba Tuhan biasa, itu biasa. Tapi kalau kita sampai bisa menjadi sahabat Allah, itu luar biasa. Target kita di akhir zaman ini brother sister, kita butuh menjadi sahabat Allah. Kenapa katakan? Dikatakan Tuhan tuh gak tahan untuk gak ngomong. Tuhan gak tahan untuk gak cerita tentang rencana surga pada sahabat-sahabatnya. Makanya orang yang tahu rencana Tuhan itu pasti apa? Kalau saya mau jujur, kalau kita sudah punya tahu rencana Tuhan pasti ada ketenangan. Betul? Dunia sekarang gak ada kepastian. Kita gak tahu sampai kapan ini pandemi, betul? Kemarin katanya sudah agak landai, sekarang tiba-tiba meledak lagi, betul? Ya, tapi saya tadi kemari aja pagi-pagi berangkat, Tuhan tolong Bapak, betul-betul. Saya tanya berkali-kali Mbak Erna, ini prokes ya, saya bilang begitu. Karena gak ada kepastian, betul? Apalagi sekarang cucu Omikron udah lahir lagi, betul? Kita gak pernah tahu until when. Tapi yang luar biasa kalau engkau jadi sahabat Allah, Tuhan gak tahan, gak mau ceritakan. Tuhan kasih tahu sama kita habis pandemi ini apa. Makanya hidup kita lebih tenang, ada kepastian, ada jaminan. Kepada siapa diberitahukan? Bukan hanya kepada orang Kristen, no. Bukan hanya karena engkau melayani saja, no. Tapi kalau kita menjadi sahabat Allah, Tuhan akan kasih tahu semua seperti Abraham. Tuhan bilang, masa sih gue gak ngomong sama Abraham? Dia kan sahabatku, gak mungkin dong aku tidak ngomong. Ini luar biasa ya. Kita lihat, ada 4 privilege bagi sahabat Allah. 4 privilege bagi sahabat Allah. Makanya target kita di 2022 ini dan seterusnya. Jangan bangga hanya jadi Kristen biasa-biasa. Nggak cukup brother sister. Kalau engkau jadi sahabat Allah, ini membuat kita bisa kuat menghadapi pandemi ini. Dan akan semakin lebih ada masalah di depan nanti. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Sahabat Allah bisa tenang. Kenapa? Karena dia kasih tahu rencananya. Ada 4 privilege. Yang pertama ya. Yang pertama adalah apa? Kita akan lihat. Yang pertama adalah Tuhan gak bisa simpan rahasia kepada sahabatnya. Tadi saya udah bilang, gak bisa gak simpan rahasia. Tuhan pasti cerita sama kita. Tuhan gak simpan rahasia. Dan ini modal kita. Dan bukan hanya sekedar gak bisa simpan rahasia. Tuhan kasih solusinya. Ini yang keren. Dunia gak bisa kasih solusi sekarang. Mau tanya pakar ekonomi pun, pakar kesehatan. Gak ada jaminan. Gak tahu kapan selesainya. Gak ada yang bisa memastikan. Tapi kalau kita mendapat solusi daripada Tuhan, itu luar biasa. Dia kasih tahu ya. Saya mau kasih tahu coba ceritanya tentang ini kebetulan Tuhan kasih tahu sama kita. Percayalah. Kemarin ini waktu saya mengalami COVID dengan suami saya. Itu terus terang itu bukan COVID biasa-biasa. Kami mengalami perburukan total. Suami saya itu dalam keadaan hari pertama itu masih paru-paru oke. Hari ketiga udah ketutup 70%. Ya itu udah batuk darah, panas tinggi dan sudah dalam keadaan tidak baik ya. Nah waktu itu saya hari keempat sudah sembuh loh. Hari keempat saya di PCR sudah sehat. Harusnya pulang dari rumah sakit. Tapi Tuhan hanya bilang begini. Tuhan hanya bilang begini ya. Nanti kita lihat. Dikatakan tadi di sini sebentar. Sebelum saya masuk ke sana ya. Sebelum saya masuk ke sana tadi saya katakan tadi tentang apa? Tentang tidak bisa simpan rahasia ya. Tuhan kasih tahu sama kita. Nah waktu itu Tuhan hanya bilang begini. Anakku stay. Dokter bilang ibu ini harus pulang. Karena apa? Saya umur 6. Ya udah agak umur lah ya. Oke ya. Ibu Lita. Karena ada peraturan soalnya oke. Ya, tapi saya masih oke lah, masih kayak 17 tahun, oke ya. Nah, waktu itu kata dokter harus pulang.
Karena apa? Saya baru sembuh dan sangat risiko. Di rumah sakit, betul? Dengan suami yang tinggal dalam keadaan COVID tinggi. Posisinya sangat tinggi, saturasi 80. Tapi waktu Tuhan hanya bilang begini, anakku tenang. Engkau will be okay. Dan suami pasti sembuh. Kalau engkau menjadi sahabat Allah, kita bisa dengar suara Tuhan dan kita bisa tenang. Makanya saya nggak takut sama sekali menunggu suami saya 2 minggu di rumah sakit bersama-sama. Karena memang dalam kondisi saya harusnya mesti pulang. Dokter bilang Ibu Indri mendingan pulang daripada bahaya. Saya bilang saya tanda tangan apapun. Tuhan suruh saya di sini, saya tanda tangan apapun. Resiko tanggung sendiri. Apa yang terjadi? Kalau engkau jadi sahabat Allah, yang kedua mengalami peluputan Tuhan. Akhirnya saya boleh sembuh. Yes, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Karena kalau Tuhan yang ngomong, kalau Tuhan yang kasih tahu, Tuhan akan kasih solusinya. Ya di sana selama saya menjaga suami saya 2 minggu memang luar biasa. Saya harus tidur pakai masker, double, pakai facial. Nggak pernah lepas selama 24 jam. Tapi akhirnya bisa tertolong. Nah pertama adalah Tuhan kasih tahu. Yang kedua Tuhan luputkan. Tuhan luputkan engkau dari hal-hal yang tidak baik. Mana buktinya? Buka Mazmur, ayo kita lihat. Ya, Mazmur 37. Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, jelas dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, seperti Nuh diluputkan. Betul? Seperti Daud diluputkan, dikejar oleh mertua yang jahat sekali, diluputkan. Ada peluputan Tuhan akan kau alami waktu kita menjadi sahabat Tuhan. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Kita bisa nego dengan Tuhan. Wow, nego dengan Tuhan, gak main-main brother sister. Siapa kita? Engkau hanya debu dan tanah dengan saya. Kita hanya cacing Yakub, betul? Kita hanya seperti uap air, bisa nego sama Tuhan. Seperti siapa? Hizkia harusnya mati. Tapi dia bilang, Tuhan perhitungkanlah Tuhan. Masa engkau tidak perhitungkan Bapak? 15 tahun diperpanjang. Waktu suami saya tabrakan, tahun 2009. Ya itu terus terang. Suami saya tabrakan kelempar di jembatan layang di Bandung 70 meter. Itu batang otaknya sudah odem, besar. Jadi gak bisa dioperasi. Ya, nggak bisa dioperasi. Waktu masuk ICU hanya cuma dikasih apa? Neurobiom 5.000 loh. Itu yang dikasih. Dan dokter bilang usia hanya 7 hari lagi. Karena pupil matanya sudah tidak bergerak. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, saya panggil pendoa saya dari Medan. Tolong bantu doa, tolong kami nangis. Tuhan, belas kasihanmu kalau suamiku mati pada hari ini Tuhan. Apa yang mau kusaksikan? Karena dia belum bertobat pada waktu itu. Suami saya masih narkoba, masih perempuan, masih semuanya. Gak ada yang bisa saya saksikan. Pada saya percaya iman firman Tuhan mengatakan satu orang sungguh-sungguh isi rumah selamat. Saya minta sama Tuhan, Tuhan belas kasihanmu Tuhan, belas kasihanmu Tuhan. Berikan kesempatan. Apa yang terjadi? Hari ke-11 suami saya sehat dadar. Hari ke-21 pulang, sekarang sehat luar biasa. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Engkau bisa nego dengan Tuhan. Makanya jangan hanya bangga dengan bilang saya Christian udah 100 tahun Bu Indri. Baik tapi gak cukup sister brother. Kita harus jadi sahabatnya. Itu yang hebatnya Allah kita tidak memandang sahabat karena kita kaya atau miskin. Dia bukan Allah yang lihat casing. Dunia lihat casing, Tuhan gak lihat casing. Yang keempat adalah apa? Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia setia walaupun kita tidak setia. Dunia ini gak ada yang setia, betul? Kita lihat sekarang. Di mana-mana sekarang dunia gak ada setia. Pokoknya orang makan orang, betul? Pokoknya mana yang bisa menguntungkan, dia ambil. Tapi kalau Tuhan setia, makanya 4 hal ini privilege. Yang pertama dikatakan adalah apa tadi? Yang pertama adalah rahasia. Tuhan kasih tahu sama kita. Keluarga saya itu kena kanker 3 orang. Ada yang kanker nasofaring, ada yang kanker tulang, ada yang kanker darah. 3 orang. Kakak saya nomor 3, nomor 7, nomor 8, saya nomor 9. Keluarga saya bilang begini, kamu mendingan periksa. Karena apa? Karena kita keluarga kanker. Ayah saya meninggal kanker, ibu saya meninggal kanker. Jadi mungkin sekali saya kena kanker, betul? Tapi saya bilang enggak tuh, Tuhan enggak ngomong saya kena kanker. Saya bilang, mendingan kamu periksa. Akhirnya saya berangkat ke Singapura. Saya periksa ke Singapura, saya MRI otak saya. Karena saya sering kepalanya dulu sakit. Kalau sakit sampai saya pukul-pukul ke dinding, saking sakitnya. Jadi mereka bilang takutnya kok kanker otak ini. Gila, masa diaminkan saya kanker otak, betul? Saya bilang, enggak, Tuhan enggak ada ngomong saya kanker otak. Apa yang terjadi? Saya periksa di Singapura. Waktu diperiksa MRI, pas dokternya lihat, dokternya bilang gini, wah, saya bilang begitu. Saya juga kaget, betul, deg-degan. Terus dia bilang tuh, how old are you? Berapa umur kamu? 57 tahun. Katanya, saya juga gitu. Terus kenapa dok? 57. Biasanya orang 57 otaknya itu udah agak banyak titik-titik karena pengapuran. Tapi ini kayak otak 17 tahun katanya. Luar biasa, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Amin. Ada peluputan, Tuhan kasih tahu. Makanya engkau menjadi pribadi yang tenang. Tapi kalau kita gak jadi sahabat Tuhan, makanya gampang panik.com di akhir zaman ini. Kita butuh jadi sahabat dia. Nah untuk jadi sahabat ini bicara tentang apa? Tentang hubungan. Gak bisa saya bilang saya sahabat dengan Ibu Lita, saya gak ada hubungan dengan Ibu Lita, betul? Harus ada hubungan. Harus ada kata saling.
Nah saling, yang pertama ada 6 saling. Kalau engkau mau jadi sahabat Tuhan, 6 saling ini harus kita punya. Yang pertama adalah apa? Saya mau tanya, Nuh adalah sahabat Tuhan, betul? Dikatakan Nuh adalah sahabat Tuhan. Dan Nuh mengalami hal seperti Abraham. Sebelum dikatakan air bah, Tuhan ngomong sama Nuh, cepat engkau bangun bahtera, diluputkan, betul? Dan Tuhan kasih tahu. Dan Nuh membangun bahtera. Saya mau tanya, bahteranya kecil apa besar? Ada di sana waktu itu? Tidak ada, betul. Tapi bahteranya besar, betul. Dikatakan 3 tingkat berpetak-petak dan semua binatang satu pasang masuk ke dalamnya, betul. Nah artinya bahtera besar. Pertanyaan, siapa Nuh? Nuh bukan arsitek. Nuh bukan tamatan ITB. Nuh hanya petani anggur. Cangkul yang dalam, betul. Kok bisa tukang cangkul bisa membangun bahtera besar? Dan tidak dikatakan bahtera itu karena yang bangun petani, makanya bocor hari kedua. Itu bahtera sampai 40 hari bisa tetap bagus loh. Pertanyaan, kok bisa? Karena Nuh mendengar apa kata Tuhan. Kalau engkau mau jadi sahabat Tuhan, yang pertama banyak punya waktu mendengar suara Dia. Kalau engkau sekarang dengar berita makin stres kitanya, makanya adakan waktu untuk Tuhan. Yesus kenapa makanya terhubung dengan Bapa? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap dia udah cari Bapaknya. Tapi seringkali kadang-kadang kita lebih suka dengar berita, betul? Dengar berita, mati berapa, yang hidup berapa. Akan jadi stres. Tapi kalau engkau banyak mendengar suara Dia, engkau akan menjadi lebih tenang. Nuh mendengar, maka dia bisa membangun perfect bahtera. Seringkali kita gak punya waktu. Ada 3 penyebab orang gak bisa mendengar. Yang pertama karena pakai otot, ngotot. Gimana gua? Gak akan bisa. Sama seperti saya. Waktu dulu saya punya diskotik. Saya dulu mantan pengusaha diskotik. Uangnya banyak Bapak Ibu. Benar, kalau mau cari uang gampang buka diskotik. Zaman dulu. 2 jam, sekian. Sama seperti orang kerja mungkin 10 tahun. Intinya hanya 2 jam buka. Sebenarnya Tuhan udah ingatkan, tutup itu diskotik. Karena dengan engkau buka diskotik rumah tanggamu hancur. Dan saya sudah lihat rumah tangga kami hancur. Tapi tetap kekeh. Akhirnya Tuhan izinkan dibakar tuh disko. 2 jam, dalam waktu 2 jam dibakar. 2,7 hektar, habis semuanya rata. Tuhan itu mau ngomong, tapi karena kita ngotot dengan maunya kita gak bisa dengar suara Dia. Itu saya dulu. Maka saya bilang, ampuni aku Tuhan, ternyata lebih enak dengar suara Tuhan daripada dengar suara dunia. Suara dunia menakutkan, suara Tuhan menenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang gak bisa dengar suara Tuhan? Karena kita terlalu sibuk. Hati-hati dengan kesibukan. Siapa di sini yang suka sibuk? Angkat tangan. Oh di sini semua pengangguran, luar biasa. Hati-hati dengan kesibukan, apalagi sibuk pelayanan. Saya dulu terjebak di sana. Saya sibuk pelayanan 60 kali sebulan. Sampai akhirnya anakku sendiri dari mulai umur 2 tahun saya gak bisa lihat kapan dia giginya tumbuh. Kapan dia divaksin, terlalu sibuk. Sampai akhirnya Tuhan izinkan suami saya tabrakan. Di sana Tuhan bilang, duduk! Urus suamimu. Nah sejak itu saya diam, saya tinggalkan semuanya. Saya melayani suami saya. Ternyata di sana saya baru tahu kenapa suami saya lama bertobat 17 tahun. Tahu kenapa? Istrinya terlalu sibuk. Hati-hati dengan kesibukan. Bukan gak boleh kerja, bukan gak boleh pelayanan. Tapi tetap nomor 1 Tuhan, nomor 2 Yerusalem, nomor 3 baru dan lain-lain. Itu saya. Yang ketiga, kenapa makanya kita gak bisa mendengar? Karena sombong. Orang rendah hati yang suka mendengar. Orang sombong suka ngomong. Betul? Tapi saya ngomong sini gak apa-apa sekarang ya. Jangan dong dibilang sombong. Kalau enggak gimana saya mau ngomong, betul? Ya. Seringkali kadang-kadang kita orang baru ngomong, lu tahu apa? Itu orang sombong. Tapi orang rendah hati. Itu Tuhan suka, ciri khas rendah hati, mau mendengar. Suami-suami, jangan pikir engkau lebih pintar daripada istri. Istri sometimes mungkin gak pintar, tapi dia bisa kasih hikmat daripada Tuhan. Amin. Dengar anak kita. Bukan Tuhan gak ngomong tiba-tiba, hai anakku. Tuhan bisa pakai anak. Tuhan bisa pakai orang tua kita. Tuhan bisa pakai istri kita, suami kita. Waktu engkau mau mendengar, di sana engkau akan bisa mendengar suara Tuhan. Dengar dulu depan mata kita, baru kita bisa dengar suara Dia. Amin. Di sini ada orang gak sih? Oke. Kalau gak ada respon saya turun. Saya orangnya ada kayak gila-gilanya dikit soalnya gitu loh. Ya, karena saya pikir ngapain ngomong sama rumput yang bergoyang sama kursi. Saya gak suka gitu loh. Harus ada respon ya. Karena saya waktu pertama kali bertobat itu saya gak peduli. Saya masih ingat di Geraha Manggala dulu dengan almarhum Bapak David Cakra. Asal ada hamba Tuhan yang datang, mau siapapun. Kalau pas ke saya, amin, amin. Saya bilang begitu. Karena saya gak peduli. Karena Tuhan bilang siapa yang ramah pada firman, Tuhan sayang sama dia. Halo. Ya jangan kalau misalnya sekarang mau naik gaji baru amin-amin, betul? Ya firman itu adalah Dia sendiri, it's not me. Tapi waktu engkau respon Tuhan suka. Maka Tuhan katakan biarlah rohmu menyala-nyala, termasuk nyala-nyala waktu dengar firman, amin. Yang pertama adalah mendengar. Ini ciri khas daripada sahabat. Yang kedua, sahabat itu bicara tentang apa?
Sahabat bicara tentang tidak hitung-hitungan. Seperti siapa? Perempuan pejinah. Perempuan pejinah itu sahabat Tuhan memang Bu, yes, karena dia dekat dengan Yesus. Dia punya rambut aja ke kaki Tuhan, artinya dekat sekali dengan Yesus. Makanya salah satu pembawa kabar baik Yesus bangkit adalah Maria Magdalena. Apa yang membuat dia dipilih menjadi sahabat Tuhan? Karena Maria Magdalena gak hitung-hitungan. Amin. Gak ada hitung-hitungan dia. Rambutnya aja dikasih untuk ngelap kaki Tuhan. Kalau masih ngelap tangan masih mending, ngelap kaki loh. Mungkin bau kaki betul, belum di pedicure. Betul? Dia pakai, dia punya rambut. Air matanya untuk cuci kaki Tuhan. Aduh please deh, kita boro-boro mau cuci kaki orang, betul? Pakai air mata lagi Bu Indri. Itu kan bau. Dia gak peduli, dia gak hitung-hitungan, gak pakai kalkulator. Sementara kita anak Tuhan, ngakunya mau jadi sahabat, tapi masih hitung-hitungan. Kasih persembahan nanti yang paling kecil. Tapi nanti makan samcan, bisa 3 ember. Kayak saya kemarin, naik 33, makan 1 kilo 1 samcan. Bertobatlah Indri. Sampai saya naik 4 kilo. Makanya saya stres luar biasa. Sekarang saya beli timbangan 5 di rumah. Tiap pojok saya bikin timbangan. Supaya tahu kalau misalnya naik berat badan. Ya. Kita untuk diri sendiri mau berlebihan. Tapi kita pelit sekali. Masih hitung-hitungan untuk Tuhan. Enggak seperti itu. Apa yang sering kita hitung-hitung lagi? Pengampunan. Suka ngitung-ngitung. Sampai berapa kali Bu Indri? Seperti Petrus. Apakah 7 kali cukup? Kata Tuhan bukan 7 kali. Tapi 7 kali 70 kali. Unlimited forgiveness. Sekarang ini saya lagi menghadapi gugatan. Dari abang kandung saya sendiri, bayangkan. Gugatan pengadilan 12. Apa itu? Enak. Gak mungkin enak sister brother. 1 gugatan aja udah stres, rambut udah keriting naik ke atas betul. Saya 12 gugatan, karena udah menang digugat lagi. Udah menang digugat lagi. Luar biasa. Pertanyaan, bisa gak balas? Bisa. Kalau saya bukan sahabat Tuhan saya bisa. Tapi Tuhan bilang jangan balas anakku. Pembelaan bagianku kata Tuhan. Dari 12 gugatan yang sudah 3 tahun, sekarang 10 sudah menang. Tinggal 2 lagi, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yes! Jangan hitung-hitungan pengampunan. Jangan hitung-hitungan jasa. Saya Bu Indri yang capek. Saya semua. Kalau engkau masih dipakai oleh Tuhan itu anugerah. Jangan bilang because of me. Amin. Itu yang kedua. Yang pertama tadi mendengar. Itu ciri khas daripada sahabat. Yang kedua adalah apa? Tidak hitung-hitungan. Itu ciri khas daripada sahabat. Yang ketiga adalah apa? Sebentar. Yang ketiga. Ya. Sebentar ya, karena tadi saya nggak baca nih semuanya. Ya, yang ketiga. Seorang sahabat pasti melekat sama Tuhan. Tragisnya kita bilang kita sahabat Tuhan, tapi lebih banyak melekat kepada apa yang ada di dunia ini. Salah satu di antaranya harta. Amin. Gara-gara harta orang bisa ribut loh. Termasuk keluarga saya. Sampai hari ini 31 tahun kami ribut. Gak pernah ketemu. Semua ketemu di pengadilan. Makanya saya tinggalkan Medan. Saya tidak mau lagi urusan Medan. Saya bilang Tuhan walaupun aku kecil di Bandung. Tapi aku suka dekat dengan Engkau Tuhan. Percayalah kalau Engkau jadi sahabat Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita. Buktinya hari ini masih keren kan? Keren Bo, betul. Sahabat Tuhan beda Bo, gitu loh. Apalah artinya kau melekat dengan hartamu, tapi membuat engkau tidak menjadi sahabat Tuhan. Tapi kalau kita jadi sahabat Tuhan, waktu engkau tinggal dalam dia tinggal dalam engkau akan berbuah banyak. Amin. Jangan melekat pada harta. Yang kedua, jangan melekat pada apa? Pada masalah. Dari mana orang ketahuan melekat pada masalah? Dari pagi sampai malam yang diomongin masalah terus. Asal ketemu sama orang, nanti ketemu Ibu Lita. Gimana Bu kabarnya? Ya Ibu Lita, kontrak rumah belum bisa bayar. Nanti ketemu lagi sama Pak Dokter Yanto. Yang diomongin itu terus. Tuhan kita Allah yang cemburu loh. Daripada engkau ngomongin masalahmu, omongin tentang kebaikan Tuhan, Tuhan bereskan masalahmu. Amin. Yes. Makanya saya bersyukur jadi sahabat, aku bisa, Tuhan aku mau jadi sahabatmu Tuhan. Rasanya saya kalau udah gak ngomong tentang Tuhan tuh rasanya saya gak enak banget. Kalau soal masalah di tempat ini saya mau tanya, ada gak punya masalah? Coba angkat tangan ya gak punya masalah, saya kasih hadiah. Makan es krim, bayar sendiri. Semua kita punya masalah, betul? Gak usah masalah keuangan lah, masalah berat badan aja naik udah masalah, betul? Ya keriput tambah 1 udah masalah, betul? Ibu-ibu, betul? Makanya botok kanan kiri, depan belakang, betul? Ya, betul? Semua orang punya masalah. Tapi jangan diomongin masalahmu itu saja. Waktu engkau ngomong masalah Tuhan juga panas telinganya. Kok lu gak percaya sama gua? Lu bilang lu sahabat. Yang ketiga adalah apa? Melekat pada siapa kita? Yesus sangat melekat pada kita. Buktinya dia datang dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yesus juga tidak pernah tidak mendengar kita. Dia selalu dengar doa-doa kita. Maka jangan pernah berhenti berdoa.
Yang kedua, Yesus juga nggak pernah hitung-hitungan. Bayangkan dia mati di kayu salib dan sekarang dia di surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Wah, kalau Tuhan nggak hitung-hitungan, kok masih hitung-hitungan sama Tuhan? Amin. Stoplah menyimpan akar pahit, rugi di akhir zaman ini. Makanya engkau tidak bisa jadi sahabat Tuhan, bukan karena gak ke gereja. Ke gereja, tapi tetap masih menyimpan kepahitan, tidak dapat apa-apa. Yang keempat adalah apa? Seorang sahabat, ya itu. Yang keempat, seorang sahabat adalah, sebentar. Yang keempat, coba kita buka Kejadian. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Ini yang keempat, seorang sahabat Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bicara tentang apa nih? Umurnya 365, bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Seorang sahabat Tuhan itu punya komitmen. 300 tahun bukan main-main loh ibu-ibu, bapak-bapak, betul? Bisa gak dia sakit gigi? Bisa. Bisa gak rumah kontrak gak bisa dibayar? Bisa. Bisa gak tiba-tiba anak berontak? Bisa. Bisa gak tiba-tiba suami kurang ajar? Bisa. Bisa gak tiba-tiba istri yang misalnya meninggalkan dia? Bisa. Bisa gak usahanya gagal? Bisa. Karena ikut Tuhan gak selalu musim semi. Ikut Tuhan ada musim paceklik. Ada kalanya cuma 5 roti dengan 2 ekor ikan yang kita punya. Tapi percayalah kalau engkau komit, Tuhan akan kasih engkau makan kenyang 12 bakul penuh. Makanya tadi saya bilang, ikut Tuhan itu harus ada komitmen. Saya menunggu suami saya bertobat 17 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. 17 tahun bapak-bapak, ibu-ibu, kalikan sendiri tuh. 17 kali 365 hari, kali 24 jam, 60 menit, 60 detik. Hitung berapa? Kalau banyak orang bilang gak tahan Bu Indri, cerai. Engkau bukan sahabat Tuhan. Seorang sahabat, apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Yang dipersatukan oleh Tuhan gak bisa diceraikan oleh apapun, kecuali oleh kematian. Itu sahabat Tuhan. Yang kedua, seorang sahabat dikatakan, tadi dikatakan punya komitmen. Henokh 300 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi kalau engkau mau jadi sahabat Tuhan, tapi tergantung nanti Tuhan ya. Kalau udah siap pandemi, udah beres baru jadi sahabat, nggak bisa. Sekarang ini orang diuji mau jadi sahabat Tuhan atau tidak. Amin. Dan yang terakhir adalah apa? Seorang sahabat, ya. Kita lihat yang terakhir. Kenapa tuh? Ada 2 lagi. Kenapa Daud bisa menjadi sahabat Allah? Daud adalah sahabat Tuhan, betul? Tuhan katakan aku berkenan pada Daud. Tahu kenapa? Karena Daud tahu apa yang disukai oleh sahabatnya, yaitu apa? Bapa kita suka dengan ucapan syukur. Maka dikatakan tetaplah mengucap syukur karena itu yang dikehendaki oleh Bapa. Waktu engkau hanya ngomel, mengeluh, yakin sahabat Tuhan? Gak bisa. Mengucap syukur itu booster kita loh. Saya waktu dalam keadaan kemarin COVID itu hanya bisa mengucap syukur. Waktu menghadapi pengadilan hanya ngucap syukur. Waktu dalam keadaan mengalami kesesakan hanya ngucap syukur. Di sana ada booster karena Tuhan mendengar ucapan syukur. Daud tahu. Yesus perhatikan waktu ada Lazarus mati. Dia berkata, Bapa aku mengucap syukur. Lazarus bangkit. Kita ikutin polanya Yesus aja. Copy paste Yesus aja. Apa yang dilakukan Yesus kita ikutin. Maka engkau akan jadi sahabat dia. Dan yang terakhir, seorang sahabat itu pasti dipercaya. Bagaimana kita bisa percaya Yesus? Melalui iman kita. Kalau engkau berkata engkau beriman tapi engkau tidak yakin dengan Tuhan, masih ragu-ragu dengan Tuhan, kita bukan sahabatnya. Apa bukti Yesus percaya kepada kita? Dia percayakan kita jiwa-jiwa. Dia katakan pergi jadikan bangsa muridku, maka aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Hari-hari ini jangan bangga jadi orang Kristen. Sekedar hamba Tuhan, sekedar jemaat biasa, tidak akan bisa kita bertahan, percayalah. Karena keadaan akan semakin membingungkan. Tapi sahabat Tuhan ada 4 bonusnya. Pertama, Tuhan kasih tahu rahasianya. Yang kedua dikatakan apa tadi? Menjadi sahabat Tuhan, kita bisa nego dengan Tuhan. Betul? Engkau bisa nego. Coba sekarang nego dengan orang kaya belum tentu lo bisa. Betul? Nego dengan bosmu belum tentu. Tapi nego dengan Tuhan tuh luar biasa. Tuhan dengar seperti waktu Tuhan Abraham ngomong sama Tuhan. 50 boleh gak? Oke. 40 boleh gak? Oke. Tuhan tuh fleksibel banget. Makanya rugi kalau engkau tidak bisa jadi sahabat Tuhan. Yang berikutnya tadi apa dikatakan? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini mari. Keputusan di tangan kita. 2022 ini masih Februari, masih panjang perjalanan kita. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau kita menjadi sahabatnya, kita ada satu kepastian, ada ketenangan kalau dia kasih tahu rahasia. Kedua kita bisa nego. Ketiga dikatakan dia tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi yang kita takutkan. Dan keempat dia luputkan kita. Hari-hari ini yang kita butuhkan.
Kalau engkau mau, bangkit berdiri semuanya. Kita akan ambil komitmen pada Tuhan. Kita bilang, aku mau jadi sahabatmu Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Bagaimana caranya Bu Indri? Roh Kudus yang memampukan. Dengan kekuatan kita tidak akan bisa kita jadi sahabat Tuhan, punya komitmen seumur hidup. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa. Ya, saya minta pemusik. Tadi lagu tadi bagus, boleh nggak? Ini saya udah habis ya? 1 minute? Oke. Mau ambil keputusan hari ini menjadi sahabat Allah? Siapa yang mau? Raise your hand. Yes, luar biasa Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Pilih satu lagu, tolong terserah lagu apa. Saya hanya mau doakan aja sebentar. Menjadi sahabat itu ada kepastian. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat Yes, di tempat ini, yes, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekali lagi, haleluya, sekali lagi, haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat, yes, haleluya. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang kekasih, kita butuh jadi soulmate ya Tuhan. Saya nggak sanggup terus terang dengan menghadapi saat ini kalau aku nggak jadi sahabat Tuhan. Tuhan mampukan aku, kita hanya minta sama Dia. Kita minta mampukan aku jadi sahabat-Mu ya Allahku. Aku tidak kuat seorang diri karena Dia adalah Allah yang setia. Dunia ini gak ada yang setia, percayalah. Tapi sahabat kita adalah sahabat yang setia. Kalau engkau mau, engkau angkat tanganmu. Engkau nyanyikan ini dengan suara yang sangat lembut. Nanti saya akan tutup dengan doa. Hanya cuman refnya sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu. Inilah kami Tuhan. Mujizat Kami minta Bapa. terjadi di Kami minta Bapa Engkau mencurahkan Bapa belas kasihan-Mu pada setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Jadikan kami menjadi sahabat-sahabat-Mu ya Allah kami. Haleluya. mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu, amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan Kau ada Tuhan. kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik, Allah kami yang baik. Inilah anak-anak-Mu Bapa. Walaupun ibadah kami, ibadah yang sangat-sangat singkat, tapi kami percaya message Tuhan yang paling penting. Kami mengambil keputusan Bapa, mampukan kami Bapa menjadi sahabat-Mu yang mau mendengar, yang tidak hitung-hitungan, yang mempercayakan hidup kami kepadamu, yang punya komitmen Bapa. Dan juga Bapa kami sangat percaya, waktu ini kami ambil keputusan, kami percaya Engkau disukakan, surga bersorak-sorai. Apapun keberadaan anak-anak-Mu pada saat ini Bapa kami tidak seorang diri, karena kami adalah sahabat-Mu. Dan Engkau siap untuk berikan yang terbaik bagi sahabat-sahabat-Mu. Berkati Dr. Yanto dan keluarga, berkati juga untuk semua teman-teman yang ada di tempat ini, baik daripada para gembala yang di cabang-cabang dimanapun, dan juga berkati jemaat yang ada di Kemayoran ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Saudara diberkati, amin. Atas nama Gembala, Pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Evangelis Indri Pardede yang luar biasa, Tuhan berkati. Saudara seperti biasa nanti setelah doa berkat diminta saudara untuk duduk terlebih dahulu karena kita akan mengatur proses keluar agar tidak terjadi kerumunan ya. Saudara bisa siapkan persembahan, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan. Bukan kebetulan kita memasuki bulan Februari, bulan kedua di tahun 2022. Dan bulan ini juga kita diberikan kesempatan untuk memberikan buah sulung atau persembahan sulung. Berdoa pada Tuhan berapa yang harus Bapak Ibu Saudara untuk berikan persembahan sulung kepada Tuhan. Demikian juga dengan persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan lainnya. Bapak Ibu bisa scan di depan Bapak Ibu
QR code. Kalau Bapak Ibu bawa tunai, bisa masukkan amplop dan teman-teman pengerja akan membantu untuk membantu Bapak Ibu. Baik, ini adalah persembahan di ibadah onsite yang terakhir di bulan Februari. Karena mulai minggu depan, Gembala memutuskan untuk meniadakan kembali ibadah raya onsite. Artinya, mulai minggu depan kita kembali beribadah secara online. Tetap bersyukur, tetap jaga iman kita, dan biar tetap api kita tetap menyala, dimanapun Bapak Ibu berada, tetap dekat dan erat sama Tuhan. Baik, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita imani setiap doa yang kita naikkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ Grup CK7, kami mengucapkan kongsi Sinnian Kuai Le. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Brethren Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan ibadah anak Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana PSC. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumuk-lumukmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan dari Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Berikut kami sampaikan rekening bank khusus untuk persembahan buah sulung di awal tahun sebagai berikut. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akaun 206-371-7878 atas nama GBI PRJ. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran pandemi COVID-19 varian Omicron, maka demi kebaikan serta kesehatan pengerja dan jemaat, mulai minggu depan 13 Februari 2022 diputuskan untuk sementara waktu ibadah onsite ditiadakan.
Dan pengerja serta jemaat dapat beribadah secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Pemberitahuan perkembangan ibadah onsite akan kami umumkan lebih lanjut di news ibadah online apps GBI PRJ CK7 serta website www.gbiprj.org. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh beribadah dan hadirat-Mu melawat setiap kami. Kami mengangkat tangan kami, berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Hari-hari ini bangsa ini terus dalam penjagaan Tuhan. Tuhan yang mengawal kota demi kota atas negeri kami ya Tuhan. Engkau yang senantiasa menopang bangsa ini Tuhan. Biar Indonesia terus tangguh, terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan terus Tuhan taruh hikmat-Mu Tuhan, dan takut akan Tuhan atas pemerintahan yang ada, atas presiden, wakil presiden, pemerintahan dari pusat sampai pada daerah yang terkecil sekalipun Tuhan. Biar Indonesia tetap dalam aman perlindungan Tuhan. Indonesia terus disejahterakan dan Indonesia aman dalam segala sesuatunya Tuhan. Bahkan penyebaran penularan daripada COVID-19 kami perkatakan boleh semakin mengecil, semakin melemah dan hilang atas bangsa ini. Bahkan sampai bangsa-bangsa Tuhan. Dan hari-hari ini akan banyak orang mencari Tuhan dan mengenal Tuhan, diselamatkan dan bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Kami tahu firman yang dibagikan adalah firman yang hidup, yang boleh tertanam dalam setiap kami. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang nyata. Kami adalah sahabat daripada Tuhan sendiri. Dan segala sesuatunya Tuhan sudah sampaikan atas setiap kami. Bahwa kami terus bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah membagikan dan melayani setiap umat-Mu Tuhan pada hari ini. Biar urapan daripada Tuhan terus mengalir, membawa setiap pelayanan yang penuh dengan kuasa dan kasih Tuhan, dan membawa banyak jiwa-jiwa mengenal kepada Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, keluarga besarnya, aman dalam perlindungan Tuhan, tidak berkekurangan suatu apapun, bahkan berkelimpahan dalam segala sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Paniko dan keluarga besarnya terus dalam penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Tuhan terus pakai membawa message tentang Pentakosta ketiga, bahkan sampai ke bangsa-bangsa dan kembali kepada Yerusalem Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa Tuhan, akan banyak gereja-gereja, bahkan bangsa-bangsa Tuhan menerima api Pentakosta ketiga ini Tuhan. Sehingga dunia ini Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Berkati juga buat Gembala CK7 Pak Yanto dan keluarganya Tuhan. Mereka juga Tuhan dalam pelindungan Tuhan. Terus Tuhan tuntun, Engkau tahu isi hati daripada Gembala CK7. Dan biar apa yang dirindukannya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab daripada Pak Yanto Tuhan. Berkati Tuhan keluarga besar yang aman dalam pelindungan Tuhan. Tidak berkekurangan suatu apapun. Bahkan terus Tuhan pakai keluarga-keluarga ini Tuhan untuk melayani dan menjadi berkat, menjadi teladan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami perkatakan ke anak-anak muda di CK7 bangkit dalam nama Yesus. Anak-anak yang benar-benar cinta kepada Tuhan. Anak-anak yang sungguh-sungguh mau hidup bagi Tuhan. Dan mereka akan melayani Tuhan. Mereka menjadi berkat dan terang. Baik di sekolah, di kampus, tempat kerja, tempat usaha. Bahkan
Firman Tuhan hari-hari ini Tuhan pakai di medsos demi medsos. Mereka semua boleh mengambil bagian membawa berkat-Mu Tuhan. Menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap umat Tuhan. Mungkin mereka mengalami sakit, mereka yang terpapar COVID-19. Kami perkatakan bilur-bilur anak domba menyembuhkan dan memulihkan setiap umat Tuhan pada hari ini. Keluarga besarnya aman dalam pelindungan Tuhan. Mungkin hari-hari ini mereka bingung, tapi Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar atas setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan untuk mereka memulai suatu usaha yang baru, pekerjaan yang baru. Bahkan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan umat Tuhan. Hingga setiap mereka Tuhan boleh menerima janji Tuhan. Dan mereka akan ada saatnya menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak-Nya tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya dan sudah berkati, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Gong祝大家新年快乐，诸如平安、福杯满溢，凡事施恩，永跟随主。 Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini?
di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin. Seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.